Basuki Langger. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, yang hari ini sedang mengikuti channel kami dan mungkin sedang juga melihat bagaimana erupsi Semeru meluluh lantakkan segala yang ada di kawasan Mahameru. Nah, ini sesuatu hal yang cukup berat bagi kita, bagi Indonesia tentunya, karena Mahameru ini banyak dihuni oleh para penduduk, banyak dihuni oleh para petani, dan tidak hanya sekarang. Pada masa yang lalu Mahameru juga banyak dihuni oleh tidak hanya para petani, tapi juga oleh para Brahmana Resi yang luar biasa, yang dibuktikan dengan adanya banyak candi-candi. Misalnya Candi Dijawar yang ada di daerah Apel Gading, ada prasasti Watu Tulis di Pasu Jambe, ada situs Candi Gedong Putri di Candipuro, ada juga situs Selo Geding di Kandangan, di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro. Jadi Mahameru merupakan satu pusat peradaban yang berkelanjutan, yang tentu saja ini mesti dirawat, yang tentu saja ini mesti dilestarikan, baik yang namanya alamnya maupun peradaban dan kebudayaannya. Nah, kebetulan pada Sabtu 4 Desember 2021, 9 hari yang lalu, Gunung Mahameru meletus dengan dahsyat sehingga meluluh lantakkan wilayah yang ada di timurnya, yaitu wilayah Lumajang. Sehingga Lumajang sendiri hari ini terbelah menjadi dua. Lumajang yang di utara kali atau sungai Curah Koboan, dan di selatan sungai Curah Koboan. Dan banyak kisah-kisah tragis, kisah-kisah sedih terkait korban-korban yang selamat. Kebetulan hari ini saya bertemu dengan salah seorang pengungsi yang selamat, luar biasa. Kita juga ikut sedih, meskipun tak apa-apa anak-anak, tidak apa-apa. Memang anak-anak apalagi di pengungsian kita paham, tidak apa-apa. Jadi hari ini kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang berasal dari wilayah Lumajang bagian selatan, khususnya di Desa Supiturang. Selamat siang, Selamat siang. Om Swastiastu. Kebetulan saudara kita ini adalah dari warga Hindu. Ya. Nah, monggo namanya mungkin bisa berkenalan dengan para penonton Mas Mansur Channel. Selamat siang Mas Mansur Channel, para pemirsa yang budiman, Om Swastiastu. Salam kebajikan, selamat juga ya. Nama saya Purwanto, alamat saya di Dusun Sumbersari, RT 11 RW 04, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Saya salah satu keluarga yang selamat dari bencana erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021 yang kemarin. Saya bersama istri saya dan tiga anak. Ibu siapa? Ibu Winarsi. Winarsi. Kemudian dengan tiga anak saya, yang satu sekarang kelas 9. Oh, kelas 9. Ya, kelas 3 SMP ya kira-kira. Yang nomor 2 itu kelas 3 SD. Ya. Kemudian yang ketiga ini usia mau 3 tahun. Bulan depan 3 tahun. Gitu. Terus gimana ceritanya Mas Purwanto, Mbak Winarsi bisa, alhamdulillah, astagfirullah, bisa selamat sampai hari ini ada di sini, kita bertemu tanpa kekurangan apapun. Jadi kronologi atau kejadiannya sebetulnya pada waktu itu di jam 2 siang itu saya ada rencana mau ke Lumajang Kota atau ke Terminal Lumajang. Karena kita ada janjian mau jemput teman yang dari Kalimantan itu mau pulang ke kampung kan. Nah, kemudian jam 2 itu kita masih
persiapan, kemudian di rumah yang mau saya jemput itu, kemudian kita dikasih makan, tidak boleh berangkat dulu, kita kasih makan, oke kita makan di Sumbersari. Di Sumbersari. Nah kemudian sehabis makan saya keluar itu sudah hujan. Nah hujan ini airnya sudah berwarna coklat susu, sudah coklat, jadi sudah agak berbeda dengan biasanya ya. Jadi sudah mulai ada debunya gitu atau abu lah. Nah si tuan rumahnya, udah Pak jangan berangkat, enggak apa-apa, udah mudah-mudahan aja kalau saya tidak berangkat nanti kasihan yang nunggu, saya gitu kan. Kemudian saya keluar, begitu keluar saya mau menuju ke timur, saya lihat di bagian utara itu kok gelap gitu. Nah setelah itu saya khawatir yang di rumah jangan-jangan tidak tahu kan gitu. Karena istri sama anak di rumah jangan-jangan tidak tahu, karena kejadiannya memang nggak ada suara atau tanda-tanda apa, nggak ada waktu itu, kita nggak dengar seperti itu. Jadi dengarnya hanya hujan saja. Saya pulang, ternyata istri sudah menyiapkan surat-surat penting, termasuk pakaian si kecil ini, yang lain sudah siap gitu Pak. Tapi ternyata memang kita tidak diperbolehkan dulu untuk keluar waktu itu. Jadi begitu saya sudah siap-siap, sepeda sudah disiapkan, kita mau keluar itu 15 meter di depan kita itu sudah gelombang yang pertama itu datang. Gelombang air apa gelombang api? Gelombang api yang pekat itu, hitam sama itu. Ya sudah, kita udah ayo masuk semua. Gitu. Jadi kita masuk lagi ke dalam rumah, kita tutup, kita kunci, kemudian dia bilang, udah sekarang pakai selimut, semua tutup selimut. Jadi di bawah selimut gitu, sambil nunggu lah. Kemudian antara 5 sampai 10 menit kalau tidak keliru saya, itu sambil dengar itu ya suara petir, suara apa letusan itu kan. Oh sudah meletus ya? Sudah. Terus? Lah itu sekitar 5 sampai 10 menit kemudian saya lihat dari kaca kan sudah terang. Oh sempat terang ya? Iya sempat terang. Jadi dari gelombang pertama datang kemudian terang. Oke sekarang kita keluar. Oh gitu ya? Iya dulu ya? Kayak perang bener ini ceritanya. Saya tidak tahu kalau waktu itu di gelombang pertama itu saya langsung terjang kemudian keluar melarikan diri. Bisa lain ceritanya. Mungkin lain. Karena setelah terang ya, setelah gelombang pertama kemudian terang, kita keluar itu pohon-pohon itu sudah di jalan semua, sudah saling numpuk itu roboh lah. Pertama itu pasti merobohkan dan merusak ya. Jadi roboh, ada yang roboh, ada yang patah, tapi ke jalan. Ke rumah jenengan apa ya? Apa bentelnya ini untuk kuat? Ya atap sebagian ada yang jebol ya. Nah, terus kemudian setelah gelombang pertama kita keluar, saya dengar hujan, kayak hujan lah, hujan air gitu. Tapi yang jatuh itu bukan air, jadi kayak campuran tepung sama air itu, tapi yang belum jadi, yang belum baru. Jadi jatuh, loh. Berarti ini meletus beneran, kita langsung keluar, tapi ya itu dengan ini sepeda. Kita pakai sepeda. Saya sendiri belakangan karena yang sama anak saya yang besar. Yang kecil-kecil sama karena saya rencananya kan mau bantu ngangkut orang tua. Ada orang tua di belakang, orang tua itu tetangga. Berarti Mbak Winarse bersama 3 anak. 3 anak. Iya. Yang nyetir anak saya yang pertama yang besar. Laki-laki. Laki-laki. Jadi dia kamu duluan, pokoknya kamu selamat dulu. Nah, terus saya kan mau bantu temen neneknya lansia kan 2 sama itu. Terus ternyata mau saya bantu dari barat itu turun lagi. Gelombang yang kedua menurut saya. Rumah panjenengan ini dekat sama Pura Sanggar itu atau bagaimana? Dekat. Saya kemarin dan saya juga lihat itu Padmasana masih berdiri. Tapi sempat terendam atau apa? Tidak. Ada di bawah Padmasana kayaknya. Air apa? Bagaimana? Kalau abu atau itu masih di bawah. Di bawah ya. Cuma memang agak tebel lah. Karena mungkin letusan yang luar biasa itu, kemudian aliran lavanya juga luar biasa. Nah kita kan setelah kita lari, kita mencari tempat yang
sekiranya aman. Itu kemana jenengan lari? Jadi kita lari itu ke arah selatan. Ke arah selatan, kemudian di sana itu kalau orang sini kalau bilangnya itu Gunung Gelendang. Oh ya. Nah, Gunung Gelendang ini merupakan perbukitan, di situ ada tanaman pinus gitu. Nah, kita bermukim sementara di situ. Ya. Sambil melihat situasi. Ini sudah janjian sama Mbak Winarsi? Belum. Jadi saya hanya lari aja ya. Lari saja, kemudian saya bilang anak saya ngikutin yang di depan. Oh, pokoknya tidak ada janjian ya lari. Waktu itu kan saya belakang. Ya. Saya karena saya nunggu. Ya, dengan tidak kepikiran nyonya kemana, pokoknya selamat. Sudah, pokoknya kamu selamat dulu. Gitu. Dan tidak mikiri apa dewi, malah mikiri orang-orang. Karena saya sudah apa? Si yang besar kan sudah sudah sama itu. Udah kamu duluan. Nanti kita. Jadi Mas Pur masih sempat mengevakuasi? Tidak sempat. Oh, ini apa jadi? Karena kita waktu mau evakuasi, karena datang lagi gelombang kedua. Keduanya. Nah, saya sama teman langsung lari. Putar balik pakai sepeda, kemudian cari tempat yang aman. Lah, kan itu saya tidak tahu posisi istri saya sama sudah kocar-kacir ya. Nah, kemudian kalau kita komunikasi lewat WhatsApp tidak mungkin karena sudah mulai drop itu sinyal. Lah, rahayunya kita masih bisa telepon biasa. Ya, bisa. Kamu di mana? Oh, saya di sini. Kamu di situ dulu, jangan kemana-mana. Udah, yuk. Saya yang pertama kan namanya Yoga Ji. Udah, Yoga jangan suruh kemana-mana. Tetap di situ, tetap tunggu. Jangan kemana-mana. Begitu sudah, kemudian ya sudah mulai mulai ribut, mulai banyak orang ini teriak-teriak gitu. Kemudian juga ada yang ngangkut orang teman-teman gitu. Sekira sudah agak aman, saya terus nemu istri di posisi yang tadi saya sebut di sebelah Gunung Gelendang itu. Nah, di situ kita sambil lihat ke arah barat dan utara. Ternyata memang asap itu yang bawah hitam, kemudian yang paling bawah itu kemerahan. Oh, berarti ini lava yang keluar, bukan hanya banjir lagi. Kalau sudah begitu, kita harus waspada gitu. Jadi kita sama masyarakat yang ada di situ, teman-teman, oke, semua siaga. Walaupun hujan sama abu itu kita tetap sampai menjelang maghrib, karena itu terus akhirnya kita evakuasi. Jadi warga di situ kita kemana evakuasi pertama? Waktu itu karena saya harus ngantar mbahnya, bapak ibunya teman saya sama anak saya. Jadi saya sama Yoga itu nganter, namanya itu Mbah Bawon. Berdua beliau itu sudah sepuh kan gitu, kita antar ke rumah saudaranya di Kalilengkong sana, kita antar. Setelah itu oke Yoga, sekarang kita jemput bunda. Nah, kita kembali ke tempat semula. Ternyata kita sudah terakhir gitu. Saya paling akhir hanya sendiri satu keluarga saya di rumah yang kita tumpangi pertama itu. Terakhir, benar-benar terakhir, dan saya meluk anak-anak saya. Sudah nyerah pokoknya wis apapun. Iya, apapun itu wis saya. Tapi saya yakin pasti nanti saya dijemput saya. Terus akhirnya kita malah jenengan sibuk ngantarkan orang lah, iya. Ya namanya kan saudara. Artinya dalam posisi yang luar biasa mencekam, Mas Puranta ini masih sisi kemanusiaannya kan masih. Ya maksud saya gini, kalau saya tidak yakin di situ aman, saya tidak mungkin berani kan gitu. Karena saya yakin di situ aman. Oke, sementara sekarang aman. Mbahnya ini saya dulu. Amin. Terus akhirnya terakhir kita menjelang maghrib sudah gelap. Lalu mengungsi kemana lagi? Ya setelah itu kita mengungsi ke rumah teman di Kalilengkong juga. Kalilengkong sana? Ya, di rumah Pak Dul Aziz. Jadi cucunya Pak Dul Aziz ini kan cucunya ini temannya Yoga. Gitu. Jadi kita udah kesini saja. Terus akhirnya kesini ya. Setelah 1 hari di sana, kemudian kita 2 malam mengungsi di dekat Supeturang. Kemudian di balik desa itu kita ketemu sama Bu Lurah, Bu Inggi. Udah Pak,
ke rumah saya aja, nanti sambil bantu-bantu. Nanti rumahnya. Iya. Ya, rumah ibu kepala desa. Oh, alhamdulillah, barangkali ini luar biasa. Terima kasih ini atas ceritanya. Kita sedang berada di rumah mertuanya Pak Kades. Salam juga pada Pak Lurah Nurul Yakin. Terima kasih banyak juga bisa membantu saudara-saudara yang terdampak juga, ini warganya juga. Salam juga dari Mas Mansur Channel untuk Pak Kepala Desa di sana. Terima kasih banyak ya ceritanya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan juga mesti disampaikan kepada masyarakat dan kepada saudara-saudara para penonton Mas Mansur Channel, Mas Purwanto, sekeluarga ini, Mbak Winarsi dan anak-anaknya adalah satu-satunya warga Hindu yang juga selamat dari bencana besar letusan erupsi Gunung Mahameru pada Sabtu 4 Desember 2021 ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga ke depan. Indonesia pasti sampai tidak sendirian. Ada Pak Indi juga, ada kepala desa, ada yang lain-lain juga. Begitu kira-kira ya, Mas ya. Mbak, mungkin itu barangkali nanti kita akan diskusi omong-omongan lagi ya. Matur nuwun, Mas Purwanto, Mbak Winarsi, tetap kuat ya. Dan kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, terima kasih banyak sudah mengikuti channel kami. Ini barangkali satu cerita yang luar biasa. Di Sumbersari kejadiannya seperti 25 tahun yang lalu, ketika hampir 200 kakak warga Hindu harus diungsikan berdesa ke Sulawesi. Hari ini itu terjadi kembali dan alhamdulillah satu kakak warga Hindu selamat dari korban erupsi marahnya Sang Batara Siwa. Pada kali itu ini hikmah yang perlu kita ambil. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhayo. Salam sejahtera. Salam Om Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa lagi dalam erupsi Mahameru, erupsi Semeru berikutnya.